Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Pangestuti SPD. Kalian bisa memanggil saya Bu Mei. Senang sekali saya bisa menyapa kalian hari ini, meskipun secara virtual ya, mengingat kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Namun, semoga semua itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Wungu tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, saya di sini sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Wungu dan juga mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Sebelumnya, sudahkah kalian tahu apa sih sebenarnya sarana dan prasarana itu? Untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak video ini selengkapnya. Apa sih sarana dan prasarana itu? Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, dan alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses suatu kegiatan. Dalam hal ini berarti kegiatan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, apa saja sih sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Wungu? Yang pertama adalah sarana dan prasarana pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium IPA untuk praktikum IPA ya. Lab komputer yang terdiri dari dua ruangan, yaitu lab komputer 1 dan lab komputer 2. Kemudian lab bahasa, kemudian ruang kesenian yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan alat-alat musik yang cukup lengkap untuk menunjang proses pembelajaran seni budaya biasanya ya, yang berkaitan dengan kesenian. Kemudian ruang perpustakaan yang di sini menyediakan berbagai macam buku pelajaran dan buku-buku bacaan yang lainnya yang bisa kalian pinjam nanti berada di ruang perpustakaan. Kemudian ruang workshop. Ruang workshop ini adalah ruang yang biasanya digunakan untuk pendukung pembelajaran juga, dan juga biasanya digunakan untuk kegiatan kerohanian, ngaji pagi, sholawatan, kemudian bisa digunakan untuk ruang pertemuan juga. Kemudian ada juga lapangan dan taman untuk pembelajaran outdoor. Nah, di SMP Negeri 1 Wungu sendiri sudah memiliki lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan juga lapangan sepak bola. Dan ada juga taman dan juga kebun yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran outdoor juga. Kemudian, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti ruang kelas, kemudian ruangan guru, ruang TU dan karyawan, kemudian ruang UKS untuk fasilitas kesehatan, untuk menunjang dari aspek, kemudian ruang bimbingan dan konseling, kemudian musola sebagai sarana tempat ibadah dan juga biasanya digunakan untuk proses pembelajaran keagamaan Islam. Kemudian ruang kemudian kops dan kamar mandi untuk siswa, guru, dan karyawan yang sudah tersebar di beberapa sudut sekolah kita, serta lapangan upacara, parkir. Kemudian di sini akan saya tunjukkan denah ruangan SMP Negeri 1 Wungu. Bisa kalian lihat di sini beberapa persebaran ruangan yang ada di SMP kita. Nah, di sini adalah yang saya tunjukkan ini adalah ruangan kelas ya. Ruangan kelas ini terdiri dari 15 ruang. Nah, ini ruangan kelas yang
dulu sebelum ada pandemi ya, masih ada 15 ruangan yang digunakan untuk pembelajaran utama. Nah, untuk tahun ini nanti akan ketambahan satu ruangan lagi karena kelas 7 ada 6 kelas ya. Kalau dulu masing-masing tingkat ya, kelas 7 ada 5, kelas 8 ada 5, kelas 9 ada 5 kelas. Kalau sekarang kelas 7 ketambahan satu kelas. Jadi nanti ada tambahan ruangan kelas lagi. Jika situasi sudah normal atau kelas sudah bisa masuk semua. Nah, namun yang akan saya tunjukkan ini hanya beberapa saja akses untuk menuju beberapa ruangan yang nantinya akan kalian kunjungi ya. Yang pertama adalah akses menuju ruang perpustakaan. Bisa kalian lihat di sini ada tanda panah ya, yang menunjukkan jalan menuju ruang perpustakaan. Bisa kalian lihat dari gerbang utama ini, kalian langsung menuju ke sebelah baratnya lab IPA. Di sini ada tempat parkir, langsung nanti turun ke bawah. Nah, ruangan perpus sendiri itu berada di sebelah selatan atau paling selatan dari area sekolah kita. Nah, untuk kemudian yang kedua adalah akses menuju ruang guru. Ketika nanti kalian mau bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa langsung menuju ruang guru ya. Sama seperti ketika mau menuju perpustakaan tadi, kalian dari gerbang utama langsung menuju tempat parkir sebelah timur, kemudian turun, kemudian belok kanan menuju ruang guru. Di sebelah ruang guru ini juga ada ruang BK, bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya akses menuju lab IPA. Kenapa saya tunjukkan lab IPA? Karena setahun terakhir ini lab IPA kita gunakan untuk ruang pertemuan antara guru dan siswa ketika ada kegiatan pengumpulan tugas yang bersifat offline atau tugasnya yang berupa lembaran kertas ya. Pada masa pandemi ini tugas dikumpulkan di waktu tertentu. Nah, tempat untuk pengumpulan biasanya di lab IPA ini. Kita menggunakan lab IPA ya. Untuk menuju ke lab IPA langsung dari gerbang utama langsung menuju ruangan ini. Ruangan ini terlihat dari halaman depan sudah terlihat, jadi langsung ke sini. Next, ketika kalian mau menuju ruang TU atau ruang kepala sekolah, langsung ya, dari gerbang utama ini langsung menuju pintu utama. Di sini ada pintu utama, yang mana di sebelah baratnya itu adalah ruang TU, dan sebelah kanannya itu adalah ruang kepala sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah ruang waka. Di sini adalah ruang di mana Bapak Ibu waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, dan juga waka sarpas ada di sini. Biasanya kalau kalian mau menemui Bu Pre, Bu Ida, Bu Mei, atau Bu Siti, nah nanti kalian bisa langsung menuju ke ruang waka ini. Atau mungkin kalau beliau tidak ada di sini bisa ditanyakan orang yang ada di sekitar sini ya, atau Bapak Ibu yang ada di sini. Dari gerbang utama langsung menuju tempat parkir sebelah timur, langsung belok kanan menuju ruang waka. Depan lab IPA seperti ini. Pustakaannya seperti ini. Di depan ruang perpustakaan ini ada gazebo yang digunakan untuk tempat membaca-baca santai seperti itu ya. Dan ruang guru seperti ini. Depan ruang TU seperti ini. Ketika kalian masuk melalui pintu utama langsung bertemu dengan ruangan ini. Nah, di depannya ruang TU ini langsung ada ruang kepala sekolah. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana kesehatan ya. Selain memiliki UKS sebagai sarpras kesehatan yang utama, kita juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lainnya. Apalagi di situasi pandemi ini, sekolah diminta untuk memenuhi fasilitas kesehatan penunjang ya. SMP Negeri 1 Wungu sudah memiliki alat pengukur suhu dan hand sanitizer otomatis. Ketika nanti kalian masuk, kalian langsung diukur suhunya melalui alat ini. Dengan alat ini
Kemudian ada juga tempat cuci tangan di setiap depan ruangan ya. Kebetulan di SMP kita wastafelnya atau tempat cuci tangannya sudah lengkap. Jadi di setiap ruangan itu sudah ada wastafel permanen ya. Jadi kalian tidak perlu cari-cari lagi karena setiap ruangan sudah pasti ada tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Itu untuk sarana. Oh iya, ada tambahan lagi yang perlu kalian tahu mengenai sarana dan prasarana di sekolah kita. Untuk proses pembelajaran itu sendiri, ketika nanti sudah boleh pembelajaran tatap muka, kita juga dilengkapi dengan fasilitas berupa LCD proyektor, speaker, dan juga nanti semisal kita juga masih menggunakan sistem online, sekolah kita juga sudah menggunakan e-learning untuk pembelajaran berbasis online. Nah, anak-anak mungkin itu yang dapat Bu Mei sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya, Bu Mei mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Mei sampaikan kepada kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sebelum Bu Mei tutup, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilitas, dan juga menjaga jarak agar kita semua terlindungi dari bahaya dari virus ini dan juga kita melindungi keluarga kita, kerabat, orang-orang di sekitar sehingga kita bisa menjadi pahlawan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di negara kita ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.